Kembali lagi di channel gue, di channel Penyul Motovlog Jurumudi yang belum terkenal. Aduh, ini sekitar jam berapa nih? Ada jam 4 lah ya. Jam 4, lalu HP, oh dompet gue lupa lagi dompet, anjing dompet. Yuk, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sempit gangnya anjir. Ya Allah, kembali lagi di channel gue, di channel Penyun Motovlogger Jurumudi yang belum terkenal. Kok ulangin lagi anjing. Jadi gue kali ini mau bukan ngebahas sih masalah gue kemarin belum. Uh, gue nggak upload sekitar berapa hari ya? 2 minggu atau sebulan gitu lah ya. Hampir sebulan lah kita main. Nah di situ gue ada kendala ya ada dua kendala, yaitu ya gue bikin video udah bercaci maki, udah ngoceh-ngoceh segala macem, tapi malah nggak suaranya ngambang, bukan ngambang sih, nggak ada suaranya gitu. Anjing gue udah susah banget, pokoknya udah susah dah. Udah nggak kayak gue udah sial banget ini, gue udah capek-capek bikin udah gini lagi. Akhirnya kata gue mager, gue pengen bikin lagi, ada problem. Jadi gue nggak bisa nyebutin ya namanya. Oh, gue ada problem nih sama orang. Jadi gue pribadi, kata gue, awalnya gue sempet nggak percaya sama yang namanya mistik gituan tuh, kayak yang semacam kayak bulu perindu atau apa gitu. Gue nggak ngerti deh. Guanya kurang paham. Guanya kurang paham atau gimana, gue nggak tahu deh ya. Aduh, belum diseletingin lagi ininya helm gue. Nah di situ gue kejadian, di situ gue punya cewek, gue punya pacar nih. Nah, si orangnya ini yang dulu pernah ada sama dia, yang dulu pernah ada di kehidupan si cewek guanya ini, dia tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang dan kayak gimana ya? Dan hilang, dia nyanyain si cewek gue ini ceritanya mah awalnya. Nah, sekitar situ gini. Bye. Nah, ceritanya awalnya itu gitu. Nah, setelah dari situ si cewek gue ini ada gue nih, datang kehadiran gue nih di dalam kehidupan cewek gue nih. Guanya datang dan tiba-tiba si cewek itu kita ngemis-ngemis. Gue udah kayak semacam apa ya, gue udah, aduh bakal macet di depan nih. Gue kayak udah bilang apa namanya, gue udah iniin kan, nginiin apa namanya, kayak udahlah nggak usah gini-gini. Dia si ceweknya itu milih gue kan, kata gue ya udah deh, kata gue tuh gue nggak tahu gini. Dan sekitaran hampir 2 minggu gue sering main ke kosannya dia. Nah di situ tiba-tiba dia datang terus tuh tanpa ada yang ini nih. Nah akhirnya dia ketemu sama cewek gue, dan gue ketahuan dong sama gue tuh, si cowok itu main ke tempat cewek gue tuh, nih ketahuan sama gue kan. Nah di situ gue langsung kayak sakit, marah gitu. Gue pengen marah tapi gue nggak bisa, kata gue kan. Akhirnya di situ inilah, biarin dah, namanya dia ini, dia yang pilih, kok ngapain sih gue yang ini, kata gue kan. Nah dan ternyata gue udah tahu dianya begitu. Woi, iya, nah gue taunya dia begitu, ternyata ini nih, gue taunya dia begitu. eh ini ya apa namanya, ternyata cewek gue milih dia lagi itu karena dia main begitu-begituan tuh, mistik itu. Jadi buat kalian yang kayak tahu atau ngerti begitu, coba dong tolong komen. Sumpah gue baru kali ini pengalaman gue, kayak gue itu kok saingan gue kayak begini. Lu kalah saing sama gue kurang, gue jelek loh, gue kayak nggak punya apa-apa loh, kayak ibaratnya gue cuma begini adanya. Kenapa sih gue saingan gue kayaknya begitu banget. Lu saingan sama gue pakai begitu caranya, ya Allah, kata gue. Aduh becek lagi. Iya mas, lu kan ini mau gue tapi lu pakai gituan, lucu sumpah. Dan akhirnya dari situ kan gue itu kejadian, gue tahu dia pakai itu karena gue dipanggil sekitaran gue hampir 2 minggu atau berapa minggu tuh ya, 2 minggu deh, 2 minggu lebih, pokoknya 2 minggu lebih. Gue cuma kayak gue pengen tahu nih, mantau nih, pengen cari tahu doang nih, ini gimana nih anak kabarnya gini-gini. Dan ada salah satu temennya yang gue tanya, tolong gue bilang,
tolong dong pantauin nih, liatin nih si cewek gue ini gimana dia. Emang udah enggak bang? Udah enggak, kata gue. Udah nggak usah dipermasalahin, dia nggak usah diperpanjang ini kan. Ya udah akhirnya itu dipantau dan akhirnya udah dapet sekitaran 2 minggu. Si cewek gue ini ngechat gue lewat salah satu aplikasi tuh, ngechat, bang sibuk nggak besok sibuk nggak, dia bilang gitu. Kata gue enggak kok, nih bla 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 bla. Pokoknya inti dari catatan si cewek gue itu dia pengen minta ketemu. Nah pas udah ketemu, gua nggak tahu tuh, gua nggak tahu taruh nyebrang. Nah gua nggak tahu tuh posisinya itu si cewek. Gua udah nyampe di rumah emaknya cewek gue itu, emaknya lagi, neneknya itu kayak gimana ya, itu posisi udah nggak sadarkan diri. Nah udah nggak sadarkan diri, kayak dia ada rohnya gitu, kayak semacam ini ya. Aduh payah nih, ada semacam kayak ada yang ngemasukin dianya tuh. Nah di situ gua kayak harus ngobrol. Nah ternyata yang di dalam diri cewek guanya itu ada pegangan, kayak semacam kayak pegangan atau gimana kan lah ya. Akhirnya di situ ya udah dah diobrolin semua gini loh. Kok dia tahu semua apa yang gua nggak tahu, apa yang gua belum tahu. Tahu pribadi aja gitu kan. Nyono. Tahu begitulah. Nyari cewek. Enggak, gua mau ke rumah cewek gua. Nyala. Lu udah inian habis cleaning ya, enak lembur mulu mau lebaran. Iya jadi ya tadi tuh itu teman pabrik gua lama, itu udah lama ya, udah nikah sih ya, tapi kalau lu pada nanyain gua lu kapan bang ya insyaallah doain aja sama yang ini ya. Jadi pokoknya intinya itu cerita gue ini aneh, dan saingan gue pun saingan ya kayak gimana, nggak sehat gitu saingan gue, malah kayak begini gitu gue. Tapi alhamdulillah sih, mungkin dari ada efek-efek yang ininya yang gue rasain ini, alhamdulillah udah mendingan lah, udah nggak kayak kemarin ini. Sekarang gini aja, kalau buat kalian nih ya, yang gue tahu dan yang gue rasain itu ya gitu. Kalau ada kayak semacam cewek lu digituin lagi, maksudnya ya pokoknya digituin atau saudara kalian atau apa ya, gue sih kayak gimana ya, gue tahu itu pun karena gue praktekin, dan gue praktekin yang gue praktekin sekarang kemarin itu. Lu kayak semacam ambil kayak beli kelapa hijau terus lu doain, ini bukan kayak mantra atau apa ya, ini kayak emang buat agama Islam juga, buat ngilangin kayak masalah setan begitulah. Nah kayak yang masuk ke dalam diri kita yang gak baik gitu kan. Aduh rel kereta lagi anjay, lama banget ini. Nah di situ gua disuruh baca surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas, terakhirnya ayat kursi. Maaf bablas. Nah pas di situ udah baca ayat kursi dan terakhir baca ayat kursi. Nah air kelapanya itu diminumin, air kelapa muda lagi, air kelapa hijau ya. Nah habis udah situ udah diminumin, sisain dah sedikit sekira-kiranya bisa buat cuci muka. Pokoknya susahin dikit lah buat cuci muka. Kupingnya tuh kiri kanan, terus tangan, kupingnya kiri kanan, tangan, kaki ya kayak orang wudhu aja sih, wudhu gimana. Nah di situ kamu usahain gitu, insya Allah bakalan dijauhin sama itu. Dan satu lagi gue nitip, kayak kalau emangnya kena atau gimana ya, dari si korban atau si cewek lu atau si keluarga lu itu, usahain banyakin istighfar, terus sholatnya juga diusahakan diperbanyak lah, dipenuhin lagi lah gitu. Aduh ini mobil gimana sih maunya, ya Allah, ini bulan puasa. Ya jadi kayak puasa lagi ya, apa sholatnya tuh dirajinin lagi, yang aturannya 3 bisa jadi 4 kalau bisa full gitu kan, jadi 5 waktu insya Allah lah. Kalau udah sering-sering istighfar sama sholawat Nabi di waktu-waktu luang yang kayak lu punya nih. Contohnya kayak lu lagi berkendara motor nih ya, lu salawatan nggak masalah, jangan nyanyi lagu-lagu Indo dong.
Ya gitulah pokoknya triknya ya. Jadi buat kalian semoga bermanfaat juga dari cerita pribadi gue sendiri ya di sini. Jadi ya udah dah untuk siapa itu. Jadi untuk inian untuk kalian semua gue akhirin ya gue akhirin dari percakapan ini. Jangan lupa juga kalian untuk berbuka puasa ya dari gue pribadi minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau emangnya gue punya salah ya gue minta maaf. Terus kalau emangnya inian ada salah kata ya gue juga minta maaf. Jadi ya dari sini gue buju dah itu motor neta bitmber anyim. Kenapa sih gue agak gedek banget? Gue gedeknya sama motor ya bukan sama orangnya. Gue gedek sama suara motornya itu loh. Yaudah ya gue akhirin dari susah amat sih anjing. Yaudah gue akhirin dah video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.